Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dan bertemu dalam pembelajaran fikih. Namun tema kita pagi ini adalah tentang rukun Islam. Sebelumnya kita akan bernyanyi bersama supaya pembelajarannya lebih semangat. Tapi lagunya tentang rukun Islam yang pernah Ibu ajarkan sebelumnya. Dalam hitungan ketiga kita bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Rukun-rukun Islam jumlahnya ada 5. 1 syahadat, yang keduanya sholat, ketiga bayar zakat, keempatnya puasa, yang kelima menunaikan ibadah haji. Nah, anak-anak, itu tadi lagu tentang rukun Islam. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang apa sih rukun Islam itu? Rukun Islam adalah pokok-pokok ajaran yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat dan waktu tertentu yang telah ditentukan oleh hukum syara. Nah, rukun Islam itu tadi ada berapa? Ada 5 ya. Ya, yang pertama itu apa? Syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Lalu yang kelimanya naik haji ke Baitullah. Sekarang Ibu bahas satu persatu. Yang pertama itu syahadat. Syahadat adalah sebuah kalimat yang diucapkan sebagai bentuk persaksian seseorang, sebagai bentuk pengakuan dan kesaksian bahwa dia telah masuk Islam. Bagaimana lafaz syahadat? Lafaznya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Oke anak soleh, rukun Islam yang kedua itu sholat. Sholat pengertiannya itu apa? Menurut bahasa, sholat itu adalah sholat. Artinya itu doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah rangkaian ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sekarang jenis-jenis sholat. Sholat itu ada yang dinamakan dengan sholat fardu dan ada yang dinamakan dengan sholat sunnah. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dan apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan itu mendapat dosa. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan maka tidak akan mendapatkan dosa. Macam-macam sholat fardu itu ada 5. Yang pertama sholat duhur, yang kedua sholat asar, ketiga sholat maghrib, keempat sholat isya, dan yang kelima adalah sholat subuh. Nah, 5 sholat fardu itu harus dikerjakan sesuai dengan waktu dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum syara. Adapun jenis-jenis sholat sunnah adalah ada yang dinamakan dengan sholat rawatib, ada yang dinamakan dengan sholat sunnah goero rawatib, ada yang dinamakan dengan sholat duha, sholat tahajud, sholat istikharah, dan masih banyak lagi tentang sholat-sholat sunnah. Itu tentang sholat. Baik anak soleh, yang ketiga adalah zakat. Zakat itu adalah bagian tertentu dari harta kita yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim
apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu dari rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat itu terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan zakat fitrah dan ada yang dinamakan dengan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi yang mampu. Dan selain zakat fitrah ada yang dinamakan dengan zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansinya perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Baik anak soleh, lanjut pada poin yang keempat. Poin yang keempat itu adalah puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jenis-jenis puasa itu ada dua. Yang pertama ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan berarti mendapat dosa. Apa contohnya Bu puasa wajib? Contohnya puasa Ramadan, puasa qada, puasa kafarat, atau puasa membayar denda. Lanjut pada poin puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan itu tidak berdosa. Contohnya yang bagaimana Bu puasa sunnah? Contohnya banyak sekali anak-anak. Yang pertama ada puasa Senin Kamis, ada puasa Syawal, ada puasa Arafah, ada puasa Daud, dan masih banyak lagi puasa-puasa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pahala sunnah. Baik anak-anakku sayang, sekarang poin yang kelima adalah naik haji. Naik haji adalah rukun Islam yang dipardukan kepada setiap muslim yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya baik secara fisik maupun materi. Sedangkan pengertian menurut syara, haji adalah mengunjungi atau menziarahi Baitullah atau Ka'bah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang telah ditentukan dan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Itu tentang ibadah haji. Nah, itulah tentang pembelajaran rukun Islam. Bisa dipahami anak-anakku sayang? Masya Allah, anak-anak ibu memang anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, anak-anak yang hebat, yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai bertemu kembali di hari yang berbeda dengan tema yang berbeda. Kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.